Yuk Bapak, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim dari Bengkulu, Sumatera Selatan. Salim, Salim, bukan salaman ya. Salim, Pak. Apa kegiatan Lim di Bengkulu Lim? Ya itu pertanian, Pak. Nanam apa Lim? Ya sekarang sedang nanam sawit. Oh sawit. Ya. Berapa hektar Lim? Ya cuman 2 hektar. 2 hektar. Udah berapa tahun Lim nanam sawit? Yang satu itu sudah 5 tahunan, yang satu lagi sebidang itu baru 2 tahun umurnya. Nah selama ini yang kendalanya ya masalah pupuk, Pak. Pupuk itu kendalanya. Dan ada penyakit itu semacam kayak jamur pelepah itu. Kuning, di kelapa sawit? Iya, kuning-kuning gitu. Dari dulu apa baru sekarang? Baru sekarang. Dulu nggak ada? Dulu nggak ada. Ya, selama ini ya itu belum ketemu obatnya itu. Ya, lama-lama kalau dibiarin mati itu, Pak. Kalau udah ketemu obatnya. Dipupuk pun nggak mempan itu. Saya kira itu kekurangan urea, tapi ternyata dipupuk urea nggak mau hijau juga. Itu. Gampang bos. Iya. Saya punya tamu RDI orang Lampung. Iya. Dia nanam singkong. Kalau panen kira-kira paling sehektar cuman berapa ton? Berapa ton ya? 20. Untuk ningkatin gimana? Akhirnya solusinya dia praktekin ilmu RDI. Apa tuh? Dia berendam alat kelamin dia, satu badan alat kelaminnya diterendam di gentong. Air rendeman alat kelamin di gentong buat nyiramin tanaman itu tanpa bayar. Dan singkongnya panen jadi 50 ton 1 hektar. Coba lu cerita pakai mic. Ya itu sudah sepuh juga kayak Bapak. Suami istri ke sini privat yang keempat kemarin. Keempat kali. 4 kali. Yang 10 juta. 10 jutaan. Yang keempat kali. Dulu enggak pernah panen. Paling 10 ton aja sudah luar biasa. Terus praktekin privat, diajarin, dipraktekin. 1, pakai tadi air rendeman disemprotkan, disiramkan. Yang kedua, datang ke kebunnya sebelum matahari terbit. Jadi pagi-pagi walaupun sebentar, pokoknya harus ke kebun dulu. Ngapain keliling, kontrol, lihat apa, disiramin itu, penyakit-penyakit yang biasa ganggu itu akhirnya tidak ada. Pupuknya sama, perawatannya sama, perlakuannya saja yang 2 ini yang ditingkatkan dia. Dan panennya ningkatnya luar biasa, 20 ton aja kadang nggak nyampe. Akhirnya dia malah yang manen kewalahan, bisa sampai 50 ton. Dan harganya kalau dia panen itu pas harga tertinggi. Mahal, harga tertinggi. Itu ya tidak. Nah ini. Yang kedua yang dipraktekkan dia memang kayak di awal-awal Pak Haji sampaikan tadi. Walaupun sudah tua, dia tiap hari bahasanya katanya apa? Tuklik. Tahu Pak tuklik? Hah? Tuklik. Nah, itu bahasa tuklik. Hah? Tuklik. Nah, itu bahasa Jawa Tengah, dia teran dari Pati dulu. Alhamdulillah itu yang dia praktekkan untuk pohonnya
bisa berbuah lebih banyak dan tahan penyakit. Yang kedua yang dari Probolinggo, tonggone jenengan. Itu nanem cabai. Dia privat yang ketiga. Yang pertama masih kusut sama suami istri. Cabenya rusak panennya, harganya juga jelek, tengkaran sama suami istri. Maunya istrinya ndak usah dipupuk, ndak mau belikan obat, biarin aja dibongkar. Sama Pak Haji nggak boleh dibongkar. Udah biarin, usah dirawat kok dibongkar. Cebokin. Jadi ndak dibelikan obat, semprot sama istrinya, ndak mau mengeluarkan uang, dia semprot sendiri pakai cebokannya dia. Datang lagi kedua sama istrinya, alhamdulillah Pak Haji, istri saya yang kemarin nggak mau ngasih beli obat, sekarang semangat karena saya semprot pakai air cebokan yang diajarkan Pak Haji, tumbuh lagi. Walaupun kemarin keriput-keriput, sekarang cabenya jadi bagus, tumbuhnya bagus. Privat yang ketiga, ngajak anaknya, biar anaknya ikut semangat. Istrinya sudah ada di sana, yang harusnya panen yang ke-13, 14 itu sudah habis. Semprot ini itu alhamdulillah Pak Haji, ini panen lagi, harganya malah naik. Waktu itu harga pas cuman 24.000 di petani. Teman-temannya dibeli 24.000, khusus mulai dia dibeli 28.000 karena yang lainnya ada patek-pateknya lah, dia bersih, mulus, bagus, mengkilat. Nah, kena itu. Kena air. Karena memang diperiksa di Sukopindo kemarin alat kelaminnya mengkilap. Jadi itu yang dipraktekkan dua contoh yang Bapak bawa dulu sini alat kelaminnya ditatakan piring. Bener gak mengkilap? Itu Pak, coba dipraktekin, penyakit-penyakit itu akan hilang nanti. Ya. Yang kedua Pak, harapan saya kalau panennya itu bisa banyak, meningkat, harganya baik, itu saya pertama menyantuni anak yatim. Yang kedua karena kenapa nggak nyantunin ibu yatim? Bonusnya dapat anak yatim. Mendingan nyantunin anak yatim ya, bonusnya dapat ibu yatim ya. Jadi Bapak jangan gini. Saya cita-citanya jangan, Bapak harus ngomongnya pasti. Pasti bulan depan saya bisa memuliakan anak yatim. Pasti minggu ini saya bisa memuliakan anak yatim. Pasti minggu ini saya bisa memuliakan anak yatim. Pasti minggu ini saya bisa memuliakan anak yatim gitu. Jangan bilang semoga atau mudah-mudahan atau cita-cita saya, jangan. Itu jatuhnya jadi ngambang. Iya, saya ucapi. Bapak jadi gini Pak. Zaman saya kecil dulu Pak. Zaman saya kecil, zaman dia kecil. Itu ada permainan time zone Pak. Kalau kita mukulnya kencang itu mentok. Langsung dapat bonus. Tapi kalau kita mukulnya pelan, tung segini. Tung segini. Tapi kalau kita kencang, mentok. Ingat ya Bos, zaman kita dulu kecil. Time zone. Sekarang udah gak ada time zone ya. Iya, zamannya dulu ada time zone, permainan time zone. Mukul. Tung. Nah, Bapak juga harus pasti. Jadi Bapak jangan bilang, cita-cita saya nanti kalau ini sukses, saya nanti mau nyantunin anak yatim. Kata Allah, kamu aja belum sukses aja udah bohongin gue. Gimana lo sukses, lo kabur. Kok gitu ya, namanya setan kan udah berjanji. Setan tuh Pak, hajatnya dikabulin sama Allah tuh 2. Coba lo cerita, setan. Iya, jadi walaupun seperti itu, setan itu dilaknat oleh Allah, terima, tetap legowo, tapi punya 2 hajat dan dikabulkan semuanya. Nah, Bapak ikut gaya setan. Gaya setan. Ayo ya, gaya setan. Apa yang diajarkan Allah?
Enggak apa-apa Allah, aku engkau laknat masuk neraka. Tapi saya mengajukan hajat. Yang pertama, beri umur panjang. Sama kan doanya Bapak Ibu? Umur panjang. Tapi umur panjangnya sampai hari kiamat. Sampai hari dibangkitkan. Sampai hari akhir zaman. Dikabulkan langsung enggak oleh Allah? Kabulkan. Langsung dikabulkan tanpa catatan kaki. Iya. Kamu termasuk yang umurnya panjang sampai hari kiamat. Dikabulkan. Yang kedua, hajatnya apa? Setan. Punya follower yang banyak. Punya anggota yang banyak. Punya pemilih yang banyak. Punya jamaah yang banyak. Dari mana jamaahmu? Saya akan ajak anak cucu Adam untuk menjadi pengikut saya. Saya akan datangi dia dari depan, dari belakang, dari kiri maupun dari kanan. Semangatnya seperti itu setan. Dan itu dikabulkan, boleh nggak oleh Allah? Boleh. Boleh kan dikabulkan sehingga anggotanya banyak sekarang. Mayoritas pengikut setan. Anda tahu ini pengikut-pengikut siapa ini? Iya, pengikut setannya banyak. Sekutu sama setan. Dan itu diizinkan oleh Allah. Boleh. Tetapi bagi orang-orang yang mau. Allah tetap memberikan petunjuk kepada anak cucu Adam. Itu yang tidak bisa diajak jadi anggota. Apa kuncinya setan bisa dikabulkan oleh Allah? Karena dia legowo, lapang dada. Gitu Mbah? Bapak bisa kalau gowo? Bisa, Pak. Iya. Jadi Bapak harus ngomongnya pasti. Pasti. Gitu. Oke? Oke. Nah, biar Bapak hajatnya terkabul, cair 10 miliar. Bapak sama orang rumah bisa gak hubungannya harmonis? Bisa, Pak. Di rumah sama siapa aja Bapak ada? Istri satu, anak satu. Nah, bisa gak sama istri harmonis? Bisa, Pak. Jangan Bapak habis ML, misalkan Bapak habis ML, hari Sabtu habis ML, hari Senin yang ngambek, gak boleh. Ada gak kayak gitu? Ibu-ibu, istri-istri ada gak kayak gitu? Hah? Oh, gue kepelin loh. Nggak boleh. Hah? Hah? 2 lagi. Oh iya, 3 lagi deh. Sama Eyang. Maksud saya kan Sabtu kita habis ML. Sabtu sama istri kita tercinta. Kalau bisa hari Minggu masih harmonis dong. Hari Senin masih harmonis dong. Masih Selasa masih harmonis dong. Hari Rabu masih harmonis dong. Ini enggak. Miss. Karena keinginan istri tercinta kita enggak turutin. Enggak boleh. Kan ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi Bapak harus harmonis sama istri tercintanya. Bapaknya yang mesti banyak yang ngalah sama istrinya. Banyakan yang ngalah Bapak apa istri biasanya? Saya yang ngalah. Gimana ngalahnya biasanya sama istri? Ya, si istri itu banyak ngoceh itu daripada... Istri banyak ngoceh. Kok sama? Daripada ribut ya lebih baik diam gitu. Biasanya ngocehnya di mana? Ya kalau ada... Di ruang tamu, meja makan atau di mana? Ya di mana saja, dia di dapur ya ngoceh, di Meja makan. meja makan ya ngoceh. Kok sama? Biasanya kalau istri ngoceh, ngambek,
pengen apa biasanya Pak? Ya kalau Uang. Kok sama? kalau ngambek Satu itu sekolah ya sama para wanita semua ya titelnya sama. Oh sama pelajarannya? Ada pelajaran nih? kalau ngambek itu biasanya sementara itu diam sampai sehari semalam. Oh ya? Iya. Wah. Masih mending sehari semalam. Ada yang 2 hari 1 malam. Oh Bapak didiemin. Terus Iya. gimana Pak? Mulai akurnya lagi gimana? Romantis lagi gimana? Ya mulai akur kembali itu ya minta tolong bikin mie Minta tolong bikin. teh manis atau bikin apa nama kopi gitu. Bapak yang minta tolong. Iya, Terus dibikin sama dia. ya dibikin ya. Kok sama? Terus bikin tehnya pakai teh poci apa enggak? Pakai teh celup itu. Oh dicelup. Oh, bukan alat kelamin Bapak dicelup. Kok sama? Akhirnya Yang nggak sampai 2 malam ya ngambek, nggak boleh sampai 2 malam. Ibu-ibu kalau bisa jengkel jangan sampai lebih dari 2 malam. Semalam aja. Terus malam berikutnya ibu udah harus cair biar hajat kita lebih gede. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? gede aja. Gede hajat. Gede hajat apa gede cemberut? Gede aja. Gede hajat. Ya kan dia penyebabnya suami aku. Sekarang gede hajat apa gede kepancing jengkel? Gede hajat ya. Jadi hajat diutamain ya. Insya Allah. Oke, tadi ajarin ya Pak. Yuk masnya. Yang satu lagi Pak. Ya. Yang satu lagi itu saya dengan kawan-kawan tuh mendirikan pesantren. Tempo dulu itu ramai. Tapi sementara pengasuhnya itu khianat Pak. Jadi bubar. Sekarang dihidupin lagi. Ya karena pesantren itu bukan milik pribadi, milik bersama. Sama kelompok pengurus itu. Jadi dananya itu kurang. Nah, dengan adanya kami mohon bantuan kepada Bapak, pasti akan saya bantukan ke pondok pesantren. Pasti akan saya bantukan ke pondok pesantren. Pasti akan saya bantukan ke pondok pesantren. Terima kasih. Jangan gitu Pak. Berarti Bapak ngarepin dari donatur dong. Bukan Pak. Hmm? Ya selama ini donatur, selama ini kalau kami minta tolong bimbingan kepada Bapak berhasil, pasti akan saya bantukan kepada pondok pesantren. Kan duitnya belum ada. Namanya offside. Ya, Bolanya belum jatuh ke tanah. Bapak udah masuk ke daerah lawan, duitnya belum dipegang, Bapak udah mau bantu ini, udah ngeplot, nggak boleh, namanya offside. Bapak diem aja, makanya Pak, saya nggak setuju Bapak dan Ibu berdoa, saya nggak setuju. Kenapa? Lebih baik baca Quran aja. Karena kalau kita berdoa lagi, belum dikabulin, akhirnya Bapak dan Ibu mutung. Mutung nggak? Hah? Pastilah. Coba lo ceritain. Lebih bagus baca Quran daripada berdoa sama zikir. Ada gak ayatnya? Iya, jadi ada 2 hadis Nabi tentang baca Quran. Yang pertama, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, artinya dengan membaca Al-Quran, itu diberikan keutamaan yang lebih oleh Allah daripada orang yang berzikir dan memohon doa. Maka orang yang membaca Al-Quran diberikan keutamaan yang lebih dari yang lainnya. Yang kedua, sesungguhnya ibadah yang paling
utama, yang paling mulia bagi umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Dan baca Al-Quran itu, kalau di surat Fatir ayat 29, itu salah satunya membikin usaha kita yang dijamin Allah tidak akan mengalami kerugian. Fatir ayat 29. Jadi Allah menyebutkan ada 3 orang yang melakukan apa? Yang pertama, baca Al-Quran. Alladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka apa? Yang paling bawah, tijarahnya, bisnisnya, usahanya, kegiatan apapun yang dilakukan dijamin lantabur, tidak mengalami kerugian. Kalau usaha kita kok mengalami kemerosotan, kerugian, kebangkrutan, ditipu sana, ditipu sini, maka kita evaluasi. Berarti yang pertama, baca Qur'annya. Yang kedua, sholatnya, ba'diyah qobliyahnya, tahajudnya, sholat taubatnya. Yang ketiga adalah orang yang sedekah, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Gitu. Dan sedekahnya kemana? Yang membuat kita jadi lebih nendang, itu bacanya di surat Fajr, Al-Fajr, ayat ke-16 dan 17. Buka itu. Jadi di situ disebutkan kalau rezekinya sedang disempitkan, sempit, kita biasanya ngomongnya, oh karena ini ujian. Jangan. Allah sedang menghinakanku, membenciku. Itu kata di Quran bunyinya begitu, orang-orang yang rezekinya seret itu seperti itu. Ya jangan ngomong gitu. Kata Allah, bukan begitu. Kalla, bala, apa? Bukan begitu. La tukrimunal yatim. Apalkan itu? Kalla bala tukrimunal yatim. Bukan begitu, bukan Allah menghinakanmu, bukan Allah mengujimu, tapi karena usahamu menjadi rezekimu, menjadi seret, menjadi terhambat, itu karena kamu tidak memuliakan Anak yatim. Kita memuliakan keponakan. Kita memuliakan tetangga, kita memuliakan fakir miskin, kita memuliakan anak terlantar. Kalau bisa nyari anak yatim dulu, Pak. Karena anak yatim tuh dicontohin zaman sahabat Nabi, dia tiap Jumat ngirim 100 ontanya isinya kurma, madu, anggur, susu ke tempatnya anak yatim. Nah anak yatim juga bapak dan ibu kita prioritasin. Yatim kurung, yatim yang udah umroh, anak yatim yang udah hobinya tahajud. Jangan sembarangan. Ibarat dokter kita spesialis. Ibarat orang jual gemblong, banyak orang jual gemblong. Tapi kita nyari gemblong mana? Gemblong Bu Juju. Kok Pak Haji tahu? Enak. Gemblong Bu Juju. Gado-gado paling enak kemana? Gado-gado Boplo. Ketoprak enaknya mana? Ketoprak Ciragil. Jadi udah ada Pak, banyak ketoprak. Ada ketoprak mana lah, Cirebon apalah. Tetap enak ketoprak Ciragil bos. Porsi berapa? 38.000. Gado-gado Boplo 58.000. Kayak begitu. Bubur kacang hijau yang dekat Glodok enak tuh. Nasi Padang enaknya Padang Medan Baru. Padang yang lain nggak enak, yang enak Medan Baru. Gimana? Di Pasar Baru. Atau dekat Alam Sutra.
Dekat BSD apa dekat Tangerang tuh. Medan Baru. Jadi bapak juga mesti begitu. Cari anak yatim tapi yatimnya yang spesifik. Yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papa yang meninggal masih dalam perut ibunya. Nggak ada Pak Haji. Cari di sini. Boleh gak saya bunuh Pak Haji orang yang pada bunting-bunting suaminya? Boleh tuh, malah stoknya banyak. Jadi kalau ada orang bunting ditanya, Bu suaminya mana tuh? Langsung santet. Jadi yatim kurung. Alhamdulillah. Yatim umroh, yatim tahajud. Spesifik. Jadi kalau bapak makan rumah makan Padang yang paling enak. Nggak bisa ngalahin namanya rumah makan Medan Baru. Bakso paling enak, bakso kumis. Ada kacang rebusnya sama teh botol. Jadi kayak gitu. Bisa? Insya Allah.